Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beriringan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesehatan, panjang umur sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan yang kedua kalinya, sholawat beriringan salam tak lupa tercurah dan limpahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul khutmah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salat merupakan tiang utamanya agama Islam, dan salat juga merupakan kewajiban yang harus dikerjakan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, baik itu kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga remaja yang sudah baligh. Mengapa? Karena salat merupakan ibadah yang paling utama daripada ibadah yang lainnya. Karena salat diperintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kejadian Isra wal Mi'raj tadi, barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai mengerjakan salat dan diikuti oleh para sahabat dan seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Kembali kepada yang tadi, yaitu salat merupakan ibadah yang paling utama daripada ibadah yang lainnya. Mengapa? Karena di akhirat kelak amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah salat. Mengapa tidak amal ibadah yang lain dulu yang dihisab seperti amal ibadah puasa, sedekah? Mengapa? Karena salat merupakan inti daripada segala ibadah yang lainnya. Bisa dibilang induknya ibadah. Sehingga di akhirat kelak amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah salat. Dan dari sekian banyaknya amal ibadah yang ada, itu semua tergantung daripada amal ibadah salat. Contoh, misalnya kita punya amal ibadah seperti puasa dan sedekah, dan ternyata di akhirat kelak amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Dan ternyata amal ibadah salat kita itu rusak. Kita selalu meninggalkan salat, sehingga amal ibadah salat kita itu tidak sempurna. Dikarenakan amal ibadah salat kita tidak sempurna, maka akan berpengaruh kepada amal ibadah yang lain seperti puasa dan sedekah tadi. Dikarenakan amal ibadah salat kita tidak sempurna, maka amal ibadah yang lain seperti puasa dan sedekah tadi pun akan ikut tidak sempurna. Dan sebaliknya, jika amal ibadah salat kita sempurna, maka amal ibadah yang lain seperti puasa dan sedekah tadi pun akan ikut sempurna. Manfaat daripada salat 5 waktu yaitu dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya salat itu dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Maksud dari ayat yang tadi, jika kita salat 5 waktu dengan giat, insyaallah diri kita dapat terhindar daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Dan jika kita selalu meninggalkan salat 5 waktu, kemungkinan besar kita dapat melakukan perbuatan keji dan mungkar. Mengapa jika kita salat 5 waktu kita dapat terhindar, dan jika kita meninggalkan salat 5 waktu kita dapat melakukan perbuatan keji dan mungkar? Dikarenakan jika kita salat 5 waktu, maka hati kita akan merasa tenang, pikiran kita akan menjadi positif. Dikarenakan pikiran kita positif, maka kita dapat berpikir 2 kali sebelum bertindak melakukan perbuatan keji dan juga mungkar. Dan sebaliknya, jika kita meninggalkan salat, maka hati kita akan merasa gelisah dan pikiran kita pun akan selalu buruk atau negatif. Dikarenakan pikiran kita selalu negatif, maka kita tidak dapat menahan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan keji dan juga mungkar. Dikarenakan kita tidak bisa menahan hawa nafsu, kita akan mengikuti hawa nafsu kita, dan kita pun akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ditambah lagi, kita tidak bisa berpikir 2 kali, dikarenakan hati kita sudah gelisah, pikiran kita pun selalu buruk atau selalu negatif. Kemungkinan besar kita pun dapat melakukan perbuatan keji dan juga mungkar. Tidak hanya itu, salat pun dapat membuat hidup kita menjadi lebih nikmat dengan cara kita selalu melaksanakan salat 5 waktu dengan giat dan rajin. Coba rasakan setelah salat, hati kita akan menjadi tenang, nyaman, damai, dan tentram. Dan hidup pun akan menjadi lebih nikmat. Dan sesungguhnya salat itu sulit. Mengapa?
Karena di dunia ini banyak syaitan yang selalu menggoda manusia agar selalu meninggalkan salat dan selalu menunda-nunda salat. Dan dari godaan tadilah kita selalu menunda-nunda salat, dan dari tundaan tadi pula kita meninggalkan salat. Dan salat juga harus dengan dua cara, yaitu paksaan dan juga kesabaran. Salat kalau tidak dipaksa maka tidak bisa, karena dengan paksaan tadi kita akan menjadi terbiasa. Dan kesabaran, salat kalau tidak dengan kesabaran tidak bisa, karena dengan sabar salat kita pun akan menjadi khusyuk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar dalam melaksanakan salat di dalam surah Toha, di dalam Al-Qur'an surah Toha ayat 142 yang berbunyi wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabar dalam mengerjakannya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar dalam melaksanakan salat? Karena jika kita sabar dalam melaksanakan salat, maka salat kita pun akan menjadi khusyuk dan salat kita akan menjadi sempurna. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.